Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman media, dari hasil pertemuan berkala KSSK yang ketiga tahun 2025, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025, Jumat yang lalu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan 2, jadi kita membuat assessment untuk triwulan kedua tahun 2025, stabilitas sistem keuangan triwulan kedua 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Kondisi global terutama dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga eskalasi dari ketegangan baik geopolitik dan militer telah mewarnai situasi dan disikapi dengan kewaspadaan. Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur, kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan, akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar lembaga tersebut dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus yang penting menjadi fokus KSSK juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, ketidakpastian perekonomian global pada triwulan kedua, yaitu periode April, Mei hingga Juni tetap tinggi. Ini akibat kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan Amerika Serikat dan juga ketegangan geopolitik terutama di Timur Tengah. Pada bulan April, Amerika Serikat mengumumkan tarif resiprokal dan juga retaliasi dari Tiongkok yang memicu ketidakpastian perekonomian global. Di Timur Tengah, ketegangan geopolitik meningkat dan kedua hal tersebut meningkatkan ketidakpastian yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Amerika, Eropa, dan Jepang yang mengalami perlambatan. Ekonomi Tiongkok triwulan kedua tumbuh 5,2%, lebih rendah dari triwulan pertama yang tumbuh 5,4% year on year akibat menurunnya ekspor RRT ke Amerika Serikat. India diperkirakan tumbuh baik dengan masih kuatnya investasi. Negara-negara berkembang lain juga mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke Amerika dan perlemahan perdagangan global. Pada aliran modal terjadi pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke aset yang dianggap aman, terutama aset di keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas. Di sisi lain, pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke emerging market telah mendorong
Di satu sisi, perlemahan mata uang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global, dan tentunya di sisi lain perkuatan dari beberapa mata uang. Dengan perkembangan ketidakpastian dan pergerakan perdagangan serta capital market tersebut, Bank Dunia pada laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 2,9% dengan purchasing power parity weight. Ini adalah pertumbuhan yang menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 3,2%. Untuk memberikan gambaran bahwa ketidakpastian telah menurunkan atau merevisi turun pertumbuhan ekonomi global seperti yang disampaikan Bank Dunia dari 3,2 menjadi 2,9. OECD juga menyampaikan hal yang sama, merevisi pertumbuhan perekonomian global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%. Ini adalah lingkungan yang kami amati dan kita waspadai. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif, serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Stimulus ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah pada kuartal 1 maupun kuartal kedua, serta dorongan dari program-program strategis pemerintah yang mulai berjalan. Juga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas yang memberikan dukungan terhadap bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling rentan dan juga bantuan terhadap sektor yang dianggap rentan dalam situasi yang sangat tidak pasti. Ekspor masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 15,39 miliar US dollar year to date per Mei 2025. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga, melonggarkan likuiditas, meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas, dan kita akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK. Termasuk secara aktif menjajaki potensi kerjasama dari Bank Indonesia, baik bilateral maupun multilateral untuk pemerintah. Keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19%, diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Dalam hal ini, kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan
kontraksi PMI manufaktur yaitu 46,9 posisi Juni 2025 perlu untuk terus menjadi perhatian. Peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan akan terus didorong melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Danantara yang makin optimal. Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier efek yang lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nanti Pak Gubernur akan menjelaskan lebih jauh. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah di pasar offshore non-deliverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respons, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Pada tanggal 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah sebesar 16.235 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini menguat tajam dibandingkan level rupiah yang sempat mencapai 16.865 per US dollar pada bulan April 2025 pada saat tarif resiprokal diumumkan. Tren penguatan rupiah didukung aliran masuk modal yang terjaga serta persepsi positif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Konversi valuta asing ke rupiah oleh eksportir pasca penerapan penguatan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA juga mendukung apresiasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 25 Juli relatif stabil di 16.315 rupiah per dolar Amerika. Kedepan nilai tukar diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa tetap tinggi pada akhir Juni 152,6 miliar US dollar. Setara dengan 6,4 bulan import atau 6,2 bulan import plus pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Seperti diketahui, standar kecukupan internasional adalah 3 bulan import. Jadi cadangan devisa Indonesia lebih dari 2 kali standar kecukupan internasional. Inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen IHK juga terjaga rendah. Hal ini mendukung agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Inflasi IHK tercatat 1,87% pada Juni 2025 akhir kuartal kedua. Inflasi inti mengalami penurunan, inflasi volatile food rendah, dan inflasi administered price juga terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37% year on year, dipengaruhi oleh konsistensi suku bunga kebijakan
dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran inflasi. Sementara itu, inflasi yang berasal dari volatile food tercatat rendah 0,57% year on year, didukung oleh pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Inflasi administered price terkendali sebesar 1,34% year on year. Di tengah kenaikan tarif air minum PDAM serta harga sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan. Kedepan, KSSK melihat inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti akan semakin rendah seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Kapasitas ekonomi juga masih memadai untuk mengakomodasi permintaan dan imported inflation yang terkendali, serta dampak positif dari digitalisasi.